with you. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. I wanna stay with you. Selamat datang di SMK Negeri 2 Medan. SMK Negeri 2 Medan berada di Jalan STM nomor 12A Medan. SMK Negeri 2 Medan memiliki 6 kompetensi keahlian. Salah satunya teknik bisnis sepeda motor. SMK bisa, SMK hebat. Vokasi kuat, menguatkan Indonesia. I wanna stay with you. Perkenalkan, nama saya Erwinsyah Saragi. Saya merupakan salah satu guru di SMK Negeri 2 Medan, jurusan Teknik Bisnis Sepeda Motor. Salam satu hati, Horas! Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang ACG Starter. Perlu kita ketahui, ACG Starter merupakan salah satu sistem yang memiliki dua fungsi utama, yakni yang pertama sebagai motor starter untuk memutarkan poros engkol pada saat menghidupkan mesin. Setelah mesin hidup, ACG Starter berubah fungsi menjadi generator, di mana generator ini menghasilkan energi listrik untuk pengisian daya pada baterai. ACG Starter merupakan teknologi unggulan dari Honda, di mana sebelumnya teknologi ini hanya digunakan pada sepeda motor jenis BCX. Namun, sekarang dapat kita lihat seluruh sepeda motor yang dikeluarkan oleh Honda sudah menggunakan ACG Starter untuk motor starternya. Untuk bisa bekerja dengan dua fungsi utama tadi, ACG Starter memiliki beberapa komponen utama, antara lain baterai, di mana baterai ini berfungsi sebagai sumber arus utama untuk mengaktifkan ACG Starter. Komponen yang kedua, rotor, di mana rotor ini yang menghasilkan medan magnet untuk memutarkan flywheel, sekaligus mengubah energi gerak menjadi energi listrik setelah mesin hidup. Komponen yang ketiga, sensor CKP, di mana sensor inilah yang memberikan arus listrik untuk meningkatkan medan magnet ke setiap stator ini secara terus-menerus, di mana sensor CKP ini memberikan sinyal ke ECM, sehingga ECM nanti kembali memberikan arusnya ke setiap stator. Seperti itulah secara terus-menerus sehingga flywheel dapat berputar untuk memutarkan poros engkol sehingga mesin dapat kembali hidup. Komponen yang berikutnya adalah ECM, di mana ECM ini sebagai kontrol
dari sistem ACG starter. Dalam artian komputer mini yang mengatur seluruh sistem yang terdapat pada sepeda motor, terkhususnya untuk mengoperasikan ACG starter. Komponen yang berikutnya adalah relay, di mana terdapat dua relay. Yang pertama relay utama dan yang kedua relay ACG starter, di mana kedua relay ini memiliki ciri. Relay utama memiliki ciri 4 terminal dan relay yang kedua memiliki 5 terminal. Relay utama berfungsi untuk meneruskan arus dari baterai menuju ke seluruh beban yang terdapat pada sepeda motor. Namun, relay ACG starter berfungsi untuk meneruskan arus dari baterai menuju ke ECM dan diteruskan ke stator pada saat menghidupkan mesin. Setelah mesin hidup, arus dari stator masuk ke ECM dan diteruskan ke baterai melalui relay ACG starter pada saat proses pengisian pada baterai. Di samping komponen utama tadi, ada juga beberapa komponen tambahan yang diperlukan untuk mengaktifkan ACG starter, yaitu kunci kontak, di mana kunci kontak berfungsi sebagai penghubung dan pemutus arus listrik yang memiliki sifat privacy. Komponen yang berikutnya adalah sekring. Sekring berfungsi sebagai pengaman apabila terjadi hubungan singkat di dalam sistem. Komponen yang berikutnya switch side stand sebagai pengaman saat sepeda motor akan dihidupkan yang memastikan side stand sudah dinaikkan. Berikutnya adalah switch rate yang berfungsi sebagai pengaman pada saat sepeda motor akan dihidupkan, yakni memastikan sepeda motor sudah tertahan oleh rem sehingga terhindar dari sepeda motor melaju secara tiba-tiba pada saat akan dihidupkan. Komponen yang berikutnya adalah flywheel, di mana di dalam flywheel ini terdapat magnet permanen. Magnet inilah nanti yang akan berhubungan dengan magnet yang dihasilkan oleh stator, yang mengakibatkan flywheel ini atau rotor ini dapat memutar poros engkol. Sekarang kita akan membahas tentang cara kerja dari ACG starter. Pada saat kunci kontak kita aktifkan, maka relay utama akan aktif dan arus dari baterai akan terhubung ke ECM dan arus dari ECM akan diteruskan ke sensor CKT. Kemudian ketika kita tekan tombol starter, maka arus dari baterai akan diteruskan ke ECM melalui relay ACG starter, di mana arus dari ECM ini akan diteruskan ke stator. Ketika stator menerima arus, maka akan timbul medan magnet. Ketika timbul medan magnet, maka terjadi pertemuan antara medan magnet yang berasal dari stator dan medan magnet permanen yang terdapat pada flywheel atau rotor, sehingga terjadi pergerakan pada rotor.
Setelah itu, sensor CKP akan membaca pergerakan dari rotor dan memberikan sinyal kepada ECM, yang kemudian ECM memberikan arus kembali pada stator. Hal inilah yang terjadi secara terus-menerus sehingga rotor dapat bergerak untuk memutar poros engkol pada saat akan menghidupkan mesin. Ketika mesin sudah hidup, maka stator akan berubah fungsi menjadi generator. Setelah mesin hidup, pergerakan magnet pada flywheel akan menghasilkan arus listrik pada stator, di mana arus listrik yang dihasilkan adalah arus listrik bolak-balik, di mana arus listrik ini diteruskan ke ECM, di mana ECM akan mengubah arus bolak-balik menjadi arus searah, yang kemudian diteruskan ke baterai melalui relay ACG starter. Pada saat inilah terjadi pengisian daya pada baterai. Setelah kita mengetahui cara kerja dari ACG starter, maka perlu kita ketahui beberapa keunggulan dari ACG starter, yakni yang pertama, tidak lagi terdapat bunyi atau suara hentakan pada saat starter. Yang kedua, menjamin perawatan dikarenakan tidak lagi terdapat brush pada starter. Dan yang ketiga, mengurangi konsumsi bahan bakar dikarenakan terdapat dekompresi untuk meringankan proses kerja mesin pada saat melakukan starter. Keunggulan dari ACG starter yang dikeluarkan oleh Honda. Baik, demikian video pembelajaran dari saya tentang ACG starter. Semoga video ini bermanfaat. SMK bisa, SMK hebat. Vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Salam satu hati, Hora!